Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bapak Ibu? Baik, sehat? Atau mohon maaf, yang di Zoom atau terdengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, yang di kelas ini, Bapak? Kelas Pak ya? Oke, karena ini pesertanya gabungan Pak ya. Ada yang online, ya ada yang offline, jadi istilahnya blended ini kayaknya. Oke, sebelum pelatihan dimulai, ada baiknya kita berdoa supaya training ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Oke, saya izin share screen Bu ya. Terlihat Bu? Dari yang online? Halo? Belum. Masih start. Terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Kenapa? Belum terlihat. Belum terlihat? Oke, sebentar saya ulang lagi Bu ya. Oke. Kayaknya lagi gangguan ini. Oke Bu, saya ulang Bu ya. Terlihat Bu? Terlihat? Ya. Ya. Terlihat. Sudah terlihat Bu ya? Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu semua karena kita akan training selama beberapa hari. Jadi harapannya kita harus perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Listiono. Alamat Jalan 2, Gunung Samarinda, RT 17, nomor 20. Status saat ini menikah, anak 1. Nomor telepon yang bisa dilihat 0812 5458 5643 atau 0811 5975 565. Nomor ini aktif Bu, 24 jam. Bisa ditelepon, tapi kalau masalah diangkat dan tidak diangkat, harus menghubungi kami dulu, menghubungi saya dulu Bu. Oke, selanjutnya. Sebelum training dimulai, kita akan melakukan tindak dulu. Sekarang kita berada di lantai 2 Alkon Bu ya, lantai 2 gedung Alkon. Jika ada keadaan darurat, kita akan mempunyai 2 master point Bu ya, untuk ada di depan. Master kedua ada di gedung. Untuk jalur keluarnya sama melalui jalur pintu masuk. Diharapkan keluar ada pemberitahuan dari kamu selanjutnya. Dan di sini juga gedung ini terdapat apar. Jika bisa menggunakan apar, bisa langsung menggunakan. Jika tidak, cukup berkumpul di master point pertama saja. Gedung ini mempunyai toilet di bagian belakang dan bisa digunakan Bu ya di lantai 1 dan mempunyai 1 musola. Oke, untuk yang di dalam Zoom aturannya dilarang telepon dan tertib yang lain adalah pertama melampirkan surat antigen terbaru. Ini untuk yang offline ya, karena saat ini
masih zaman COVID kayaknya ini. Dan kedua, memenuhi persyaratan administrasi pelatihan. 3, menggunakan pakaian berkerah dan sopan. 3, dilarang makan dan minum, merokok selama pelatihan. 3, menggunakan mode silent bagi yang punya HP di silent. 3, tidak berdiskusi dengan peserta pelatihan saat training berlangsung. Oke, jelas Bapak Ibu? Yang Zoom jelas Pak? Jelas Pak. Oke. Oke, saya lanjut Ibu, Bapak. Oke, kita lanjut ke prototipe keren mobil. Tujuan pelatihan ini adalah diharapkan Bapak Ibu mengerti alat-alat apa saja di prototipe forklift keren mobil yang mengandung bahaya. Oke, sebelum saya mulai, ada yang tahu operator keren mobil atau ada yang belum pernah lihat? Ya Pak. Oke. Ada penjelasannya? Tahu penjelasannya apa itu keren mobil, Pak? Alat angkat Pak ya. Alat angkut angkat Pak. Oke, itu dengan Bapak siapa? Gimana Pak? Siapa? Dengan Pak? Oh, Mawardi Pak. Pak Mawardi. Oke, Pak Mawardi, pertanyaannya bagus. Saya akan kabel ya. Keren mobil adalah suatu bagian dari pesawat angkat dan angkut yang digunakan untuk mengangkat beban yang berat dari dan ke tujuan yang telah ditetapkan. Jelas Pak? Oke, siap. Sekarang kita lanjutkan ke cara mengidentifikasi peralatan yang mengandung bahaya, beresiko, dan kemungkinan menimbulkan kecelakaan. Oke. Oke, sebelum ke selanjutnya, kita harus mengerti dulu ke peralatan keren mobil itu mengandung bahaya. Kita harus mengerti arti potensi bahaya itu ya. Potensi bahaya adalah keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, kerugian berupa cedera, penyakit, dan kerusakan. Sedangkan resiko adalah ukuran kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap manusia, harta, benda, maupun produksi. Biasanya ini berkenaan dengan kontak dengan sumber energi atau melebihi ambang batas badan atau struktur. Oke, next. Nah, di slide selanjutnya adalah peralatan pada keren mobil yang mengandung bahaya. Dari macam-macam peralatan yang ada, yang mengandung bahaya adalah pertama hook keren. Hook keren ada yang di sini. Kenapa hook keren dianggap bahaya? Bagi orang awam, hook keren ini hanya berbentuk kancing ya Pak ya, tapi di dalamnya itu ada kunci untuk pengikatan. Jika mengangkat beban dan kuncinya itu tidak terpasang, otomatis benda akan jatuh dan menimpa pekerja yang di bawahnya, atau mungkin ada sebutannya rigger Pak. Dan yang kedua adalah boom keren. Boom keren contohnya seperti ini Pak, yang putih. Boom keren itu bagian dari keren yang panjang yang bisa mengangkat. Bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika mengangkat beban yang berat tanpa diketahui beban beratnya itu berapa ton dan kapasitasnya keren itu sanggupnya berapa ton, itu bisa mengakibatkan beban itu akan jatuh jika beban yang diangkat melebihi kapasitas kren yang ada. Misalnya kalau bebannya 1000 ton, yang kren yang diangkat itu cuma yang kapasitas kerennya cuma 75 ton, itu nggak bakal bisa diangkat. Oke, yang ketiga, tali hoist. Tali hoist itu yang ada di sini Pak. Kenapa dianggap berbahaya? Tali hoist itu jika mengangkat beban yang misalnya dalam bentuk cair,
itu akan bergoyang karena beban cair itu tidak bisa stabil Pak ya. Kalau diangkat dalam model air itu mungkin bisa bergerak-gerak. Nah, harapannya jika bergerak-gerak itu bisa menghantam orang-orang atau beban yang benda-benda yang ada di sekitarnya. Itu Pak. Dan yang keempat adalah outrigger. Outrigger ini ada di sini. Kenapa dianggap berbahaya? Karena sebelum operator bekerja diharapkan mengetahui kondisi lingkungan yang ada atau alasnya Pak terbuat alat konkret atau alas itu terbuat dari konkret atau tanah liat. Kalau tanah liat kemungkinan jika dipakai di outrigger itu akan masuk ke dalam karena permukaannya tidak keras atau tidak rata. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau mengerti? Paham Pak, sampai sejauh ini bisa Oh, oke, ini ada pertanyaan. Saya ingin bertanya Pak, selain peralatan pada keren yang mengandung bahaya, apakah ada lagi faktor yang dapat menyebabkan bahaya selain? Oke, pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa bantu jawab? Gimana pertanyaannya tadi Pak? Bisa diulang Pak? Selain peralatan pada keren yang mengandung bahaya, apakah ada faktor lain yang menyebabkan bahaya? Oke, saya coba bantu jawab Pak. Ya Pak, Dari silakan Pak. pengalaman saya. Ya Pak, silakan Pak Mawardi. Salah satunya yaitu yang selain keren itu sendiri, kita harus tahu kondisi medan yang di mana yang akan diangkat. Soal tanah misalnya, tanahnya itu kalau tidak keras itu juga bisa membahayakan. Outriggernya akan tenggelam dan terbalik kerennya. Oke, jawabannya bagus Pak Mawardi. Oke, saya bantu jawab lagi ya untuk ini. Ada selain peralatan mengandung bahaya pada kren, ada faktor lain yang bisa mengandung bahaya. Itu sebetulnya model cuaca Pak. Faktor cuaca. Kenapa cuaca dianggap berbahaya bagi kren? Jika ada kondisi angin, anginnya ini berkecepatan lebih dari 20 knot. Apa yang terjadi pada keren jika melaksanakan pengoperasiannya Pak? Bisa bahaya, boomnya bisa kena angin itu bisa. Ya, karena kalau kena angin itu kenapa dilarang? Karena nanti beban yang akan diangkat oleh keren itu akan terombang-ambing. Dan kalau hujan, operator tidak bisa melihat sinyal-sinyal yang diberikan oleh trigger. Dan otomatis nanti kemungkinan beban yang sinyal yang dilihat tidak bisa dilihat, salah sinyal bisa menabrak bahan-bahan yang ada di tempat lain. Dan kedua, ada faktor manusia Pak. Kenapa bisa menjadi kecelakaan? Karena faktor manusia ini kadang-kadang nggak teliti Pak kalau dalam pengadaannya. Misal kadang santai sambil merokok, sambil apa itu kan tidak teliti, terus pengoperasiannya tidak koordinasi dengan sinyal main atau triggernya. Oke, sampai di sini jelas Pak ya? Oke, saya lanjut Pak. Oke. Setelah mengetahui administrasi peralatan apa saja pada mobil keren mengandung bahaya, berisiko dan kemungkinan menimbulkan kecelakaan, berarti kita harus menggunakan peralatan sesuai dengan SOP. SOP sendiri itu mempunyai singkatan dari standar operasi dan prosedur. Jika dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu prosedur operasional standar. SOP dapat didefinisikan sebagai rangkaian prosedur yang dimiliki oleh instansi atau perusahaan di mana hal tersebut digunakan sebagai panduan dan mencapai hasil yang diinginkan. Nah, salah satu prosedur yang biasa digunakan adalah ini Pak. Contoh prosedur penanganan bahaya keren mobil. Nah, ini prosedurnya Pak. Biasanya kalau di perusahaan itu sebelum melakukan pengoperasian keren itu ada checklist Pak ya. Jadi checklist sebelum itu atau di istilahnya ada
P2H, pemeriksaan perawatan harian. Jadi mereka akan mengecek dulu alat-alat apa aja yang baik atau buruk. Baik karena misalnya untuk pengecekan oli mesin dan pengecekan boomnya atau harus dicek, pengecekan triggernya itu bisa bergerak atau tidak. Dan untuk menangani bahaya kita harus menggunakan APD, Pak. Tadi setiap perusahaan itu sudah menyiapkan APD untuk mengurangi bahaya resiko yang ada di kren. Oke, selanjutnya kesimpulan manusia atau pekerja merupakan faktor penting dalam mencegah terjadi kecelakaan dengan mengetahui peralatan apa saja pada kren mobil yang mengandung bahaya dan beresiko. Kedua itu peserta dapat mengetahui potensi bahaya risiko di tempat kerja sebelum mengoperasikan kren mobil agar mencegah terjadinya kecelakaan. Oke, di next-nya akan saya buat pertanyaan ya Pak ya. Apa yang dimaksud dengan kecelakaan? Ada yang tahu Pak? Saya boleh jawab, Pak? Oke, silakan. Saya Pak, boleh jawab Pak? Oke, silakan Bapak. Oke. Kecelakaan atau insiden ya Pak, itu suatu kejadian yang mana yang tidak terduga-duga datangnya tiba-tiba yang dapat merugikan kita atau lingkungan fisik dan moral. Oke, bagus. Itu kecelakaan. Makasih Pak. Oke, bagus. Terima kasih Pak, jawaban yang baik. Yang kedua, peralatan apa saja pada kren mobil yang mengandung bahaya, berisiko dan kemungkinan menimbulkan kecelakaan? Oke Pak, silakan Pak. Yang pertama itu sebenarnya peralatan pada kren yang mengandung bahaya itu ada 4. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ya. Yang pertama itu adalah hook kren. Yang kedua itu ada board kren, terus tali hoist, dan yang terakhir adalah outrigger. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Berarti sudah paham ya apa yang saya maksud. Oke. Ini saya ada soal, bisa dikerjakan. Waktunya 1 menit, tapi kalau memang bisa langsung kerjakan, silakan. Ya, ada yang sudah? Oke, ini jawabannya sudah benar. Oke, ada tugas tambahan ya ini sebelum kita buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab kecelakaan pada kren mobil. Nanti jawabannya dikirim ke email saya yang sudah saya sebutkan. Mengerti Pak ya? Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap materi yang saya ajarkan bermanfaat. Dan untuk sebelum pulang mungkin barang-barang yang ada di kelas ini bisa dibersihkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Edi, terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita mau rest dulu atau kita lanjut? Sholat dulu. Gimana? Sholat dulu sudah azan. Oke, siap. Berarti kita rest untuk sholat isoma ya. 20 menit ya, Bapak Ibu. Gimana? Cukup 20 menit? Ya, siap Bu. Cukup Bu. Oke, siap. Silakan Bapak dan Ibu.